Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Tahjaruddin Hamid dengan NIM 2215240118. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai perkalian matriks multinode menggunakan Docker pada sistem terdistribusi. Nah, pertama, multinode itu apa sih? Multinode adalah konsep sistem yang menggunakan lebih dari satu mesin atau node untuk membagi beban kerja secara paralel yang akan dihubungkan melalui sebuah network gitu. Nah, sedangkan node itu sendiri adalah unit komputasi dalam jaringan atau sistem terdistribusi. Setiap node dapat berupa mesin fisik atau kontainer virtual yang memiliki sumber daya komputasi seperti prosesor, memori, dan penyimpanan. Nah, kenapa menggunakan multinode? Yang pertama adalah peningkatan kinerja dengan membagi beban kerja ke beberapa node. Tugas-tugas dapat diselesaikan secara lebih cepat melalui komputasi paralel. Lalu untuk yang kedua ada scalabilitas. Jika satu node tidak cukup untuk menangani beban kerja, kita bisa menambahkan lebih banyak node untuk meringankan beban kerja atau meningkatkan kapasitas sistem gitu. Nah, untuk yang ketiga ada resiliensi dan ketahanan. Sistem multinode lebih tahan terhadap kegagalan karena jika satu node gagal, sistem masih bisa beroperasi menggunakan node yang lainnya. Nah, ini merupakan Message Passing Interface atau MPI. Ini merupakan salah satu teknologi yang menerapkan multinode gitu. Jadi komunikasinya antara proses yang berjalan di node berbeda dalam sebuah cluster. Nah, ini dapat dilihat beberapa cluster yang ada di dalam sistem ini gitu yang saling berkomunikasi di dalam MPI Board. Nah, untuk strategi atau algoritma distribusi untuk studi kasusnya yaitu perkalian matriks, saya akan jelaskan pada code-nya langsung. Nah, di sini pertama-tama node pertama itu membaca matriks dan akan mendistribusikan kepada node-node yang lain itu. Di sini melakukan validasi terlebih dahulu apakah ordonya itu sesuai dengan ketentuan perkalian matriks. Lalu selanjutnya ini melakukan broadcast matriks. Ini membroadcast dimensi atau ordo dari matriks A dan matriks B ke semua proses atau semua node. Lalu selanjutnya di sini untuk mengalokasikan node yang lain gitu, karena untuk node yang pertama itu sudah dialokasikan terlebih dulu gitu. Nah, selanjutnya untuk proses yang lain selain node 0, dia mengalokasikan memori terlebih dahulu gitu. Nah, selanjutnya juga dari node 0 atau proses 0 itu membroadcast matriks B ke semua node gitu. Lalu di sini untuk pembagiannya itu setiap proses mendapatkan membaginya itu berdasarkan baris gitu. Jadi ketika ada 5 baris, maka node pertama itu mendapatkan baris 1, node kedua mendapatkan baris kedua, dan node ketiga mendapatkan baris 3 gitu. Nah, untuk 2 baris sisanya itu akan dibagikan dimulai dari node pertama lagi gitu. Jadi untuk node yang pertama itu mendapatkan 2 buah baris gitu, baris 1 dan baris keempat gitu. Nah, di sini melakukan alokasi lagi dan akan menggunakan MPI scatter gitu. Ini akan mendistribusikan matriks A ke setiap proses gitu. Lalu juga akan melakukan perkalian matriks di lokal node-nya masing-masing gitu. Nah, selanjutnya penjelasan mengenai node yang ada pada sistem ini. Pertama, node 0 atau node 1. Di sini saya mengidentifikasikan menjadi master gitu. Nah, untuk node kedua ini
saya identifikasi menjadi worker 1 dan node selanjutnya itu worker 2 dan berkomunikasi di dalam network menggunakan reverse bridge itu. Selanjutnya ini merupakan Docker filenya, konfigurasi Dockernya. Karena menggunakan MPI, maka untuk melakukan koneksi untuk setiap node-nya itu menggunakan SSH gitu. Lalu selanjutnya ini menyimpan file-file yang akan digunakan ke dalam kontainernya. Di sini terdapat matriks-matriks yang akan digunakan, yaitu 5x5, 100x100 dan 1000x1000. Lalu di sini ada generate host dan juga ini merupakan untuk komen untuk run MPI-nya. Gitu. Mungkin langsung saja pertama-tama kita akan melakukan up terlebih dahulu atau membuild kontainer yang ada. Di sini dapat dilihat bahwa kontainer-kontainer sudah berhasil dibuat dan juga sudah berhasil untuk dijalankan gitu. Terdapat container master dan juga worker 1 dan worker 2. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan terhadap matriks 5x5 terlebih dahulu gitu. Yang nantinya akan disimpan di dalam result.csv. Itu merupakan hasil perkalian dari matriks ini. Nah, kita enter. Nah, di sini dapat dilihat bahwa sudah berhasil dikali gitu. Nah, ini dapat lihat pertama-tama host file not found gitu. Jadi untuk penamaan hostnya itu belum di-generate gitu. Jadi untuk sistem ini saya lakukan generate host secara otomatis gitu untuk setiap worker. Gitu. Nah, dapat dilihat di sini menampilkan matriks A, B dan hasilnya. Ini merupakan hasilnya, output result. Ya, saya tampilkan dan juga selanjutnya ini merupakan time execution gitu, totalnya 0,03. Nah, mungkin untuk mengambil file resultnya dapat menggunakan komen ini, mengcopy dari master ke dalam komputer lokal kita gitu. Dan dapat dilihat di sini result CV-nya berhasil kita copy. Nah, selanjutnya kita akan coba pada matriks 100x100. Nah, di sini sudah berhasil. Dapat dilihat ketika kita sudah melakukan generate host, maka sistem tidak akan melakukan generate lagi gitu, karena sudah terdapat host-hostnya gitu, sudah di-generate tadi. Nah, di sini saya melakukan pengecilan tampilan gitu, jadi saya hanya menampilkan matriks 5x5 saja gitu, agar lebih terlihat jelas gitu. Nah, ini untuk tampilannya. Lalu untuk kita coba melihat file CSV-nya, kita copy lagi dan dapat lihat ini merupakan hasil perkalian dari matriks 100x100. Nah, untuk 100x100 di sini untuk total eksekusinya itu ada 0,2. Nah, untuk selanjutnya kita coba yang 1000x1000. Di sini cukup memakan waktu yang lama karena saya hanya menggunakan 3 buah node itu, 3 buah worker. Nah, di sini dapat dilihat sudah berhasil. Dan untuk execution time-nya itu selama 13 detik. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.